Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka belajar, salam dan bahagia. Ibu bapak guru hebat, ya, saat ini saya berada di salah satu armada transportasi laut, akan menempuh perjalanan ke pelabuhan atau ke desa Ulima, Kecamatan Ambalau, dan selanjutnya akan menempuh perjalanan juga dari desa Ulima ke desa Wailua. Nah, tentunya ini terkait dengan topik pada konten saya kali ini, yaitu implementasi kurikulum merdeka, sedang menanti 26 sekolah dari jenjang TK PAUD, SD, SMP, SMA, dan SMK untuk berbagi praktik baik kaitannya tentang implementasi kurikulum merdeka dan menyajikan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Ya, sahabat sekalian, kita akan menempuh perjalanan lewat moda transportasi ini kurang lebih 6-7 jam, dan diperkirakan sekitar jam 3 atau jam 4 pagi telah tiba di Kecamatan Ambalau. Yuk, ikuti petualangan saya dalam berbagi praktik baik kali ini. Semoga menginspirasi sahabat-sahabat sekalian. Oke, sahabat sekalian, ya, saat ini kami dalam perjalanan menuju ke lokasi kegiatan pemasangan dan sosialisasi awan penggerak oleh Balai Guru Penggerak Provinsi Maluku, dan juga implementasi kurikulum merdeka pada 26 sekolah di desa Wailua, ya, Kecamatan Ambalau. Ya, skuad tim PKP dan BPMP Provinsi Maluku kita dalam perjalanan, ya, dari desa Ulima menuju ke desa Wailua. Oke, ikuti petualangan ini untuk murid di daerah 3T. Kami datang nantinya para guru hebat, ya, yang berdedikasi di daerah khusus, ya, khususnya di Kecamatan Ambalau, Kabupaten Bulu Selatan, Provinsi. Dan kepada Bapak Desa Serasi, kepada Bapak Ketua Balai Guru Penggerak Provinsi Maluku.
Iya bang. Iya. Mas ya kamu. Ya, tadi kan setiap ganti menteri, presiden ganti kurikulum, Bapak Ibu setuju toh? Ada yang tidak setuju? Oke lah. Kalau sekarang saya tanya, setiap tahun ganti kurikulum? Tidak setuju, oke. Setiap hari ganti kurikulum? 1 tahun saja sudah setuju, apalagi setiap hari. Nah, ini Bapak Ibu. Sebenarnya yang Bapak Ibu pahami kurikulum itu apa sih? Ya. Ada yang mau menanggapi? Apa sebenarnya kurikulum? Sehingga menjadi momok buat kita kayak itu harus diganti dan kita harus pusing kerja sana kerja sini. Ya. Guru SD kelas 1 ada Bu? Ya. Bu, waktu KTSP dapat kurikulum KTSP? Dapat. KBK? Dapat. Bu, waktu KBK itu 1 tambah 1 berapa Bu? Di SD kelas 1. Waktu KBK, KTSP ada berubah? Kurikulum teknologi tidak kan? Masih 2. Bapak Ibu, kurikulum merdeka pun masih 2, belum 3, belum 4. Persoalannya apa yang berubah? Ya? Program. Sama, promes, prota itu sama dari semua kurikulum. Apa yang berubah sebenarnya? Yuk kita samakan dulu persepsi supaya jangan jadi sesuatu yang menakutkan kita. Kurikulum baru. Kita sendiri tidak tahu apa sebenarnya kurikulum. Silakan Pak. Namanya sama. Cara presentasinya Pak dari setiap perubahan kurikulum itu presentasinya berubah. Presentasi. Presentasi apa ya Pak? Presentasi penyampaian materi simulasi. Penyampaian materinya tidak berubah Bapak Ibu. Iya materinya tidak berubah tapi caranya materinya. Cara. Saya setuju. Yang berubah itu cara. Sederhana. Kurikulum itu tiap hari harus berubah Bapak Ibu. Hari ini musim tok-tok. Besok anak-anak datang dengan musim layangan. Kalau gurunya kreatif, permainan itu bisa jadi satu metode pembelajaran. Cara itu adalah kurikulum yang CP ini yang menggantikan apa? KD dan KI. Apa itu KI? Nah, kalau KD? Oke. Nah, CP inilah yang menggantikan KI dan KD. Low battery. Please charge. Apa bedanya KD dengan CP? Ya, bisa lewat laut, ya. Berenang pun bisa. Low battery. Please Dari charge. Ambon ke Jakarta bisa nggak, Bapak Ibu kalau berenang? Bisa. Kenapa tidak bisa, Bapak Ibu? Tapi lama sampai. Gitu. Masa tidak bisa? Cobalah, belum coba sudah bilang tidak bisa. Bisa Bapak Ibu, mungkin 1 tahun baru sampai atau 2 tahun. Ya, hari ini dia berenang dari pelabuhan sampai di Pokan dulu. Ya, tapi bisa toh? Low battery. Please charge. Nah, habis itu dia lanjut lagi jalan kaki ke sebelah, terus dari Wakasiru ke Tanjung Sial. Ya.
Habis itu ya terserah dia, gitu. Oke, banyak cara jalan menuju ke Jakarta. Udara pun tidak satu cara. Ada yang langsung, ada yang lewat Makassar, ada yang lewat Surabaya. Low battery. Please charge. Ada yang lewat Makassar, turun naik kapal, bisa. Intinya jalan ke Jakarta itu banyak cara. Artinya pembelajaran untuk mencapai tujuan yang saya bilang tadi, kalau dengar TAR itu teaching at the right level, itu ini sudah belajar berdasarkan kemampuan anak. Bapak Ibu akan membawa Low battery. Please charge. membawa anak-anak ke Jakarta, tapi mereka diberi kemerdekaan untuk memilih jalan, jangan dipaksakan naik kapal. Jadi dia boleh memilih jalan menuju tujuan itu berdasarkan 3 aspek penting. Yang nanti akan disampaikan. Ya. Low battery. Please charge. Sampai dulu. Bisa dimatikan. Berapa? SD ada berapa fase? 6. SD ada fase. Low battery. Please charge. Langsung bisa kuliah. Fase. Ya, ada 3 fase. Fase A untuk kelas 1, 2. Ingat baik-baik. Jadi CP untuk fase A berlaku untuk kelas 1 dan kelas 2. Bisa dipahami? Ya. Low battery. Berarti Please charge. satu guru dalam satu fase itu akan bekerja urutan materi ajarnya pasti berbeda-beda. Mungkin di SD U5 dengan SD Masawi Low battery. di sana Please charge. mulai dengan berhitung dengan misalnya di sana mulai dengan berhitung di Masawi misalnya dengan menjumlahkan, bisa jadi seperti itu karena memang berdasarkan dapatkan materi-materi mana yang akan diurutkan berbeda dengan kurikulum Low 2013. battery. Please charge. Siapa itu Pak? Seperti ini Bapak Ibu ya, CP itu ibarat sebuah perjalanan bukan sebuah perlombaan. Oke, perjalanan tanpa tujuan pastilah hanya buang-buang waktu tanpa biaya. Jika tujuan jelas dan penting bagi hidup kita, pastilah kita akan mencari dan menggunakan berbagai cara. Seperti tadi Bapak Ibu, selama ini kita menjajah murid-murid kita, ya, dan itu terjadi di semua sekolah. Kamu harus sampai tujuan ikut cara guru ini, tidak boleh dengan cara lain. Padahal dia punya potensi diri yang bisa dia kembangkan untuk belajar sampai di sana. Contoh, untuk menghafal 25 nabi, CP-nya, murid dapat tujuannya peserta didik dapat menghafal 25 nabi. Untuk bisa ini kan Jakartanya kan 25 nabi yang tadi perjalanan. Untuk bisa menghafal ternyata banyak cara, tidak harus maju satu-satu di depan. Adam, Idris, Nuh, Saleh. Ternyata ada banyak cara dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Ya. Akan saya jelaskan satu persatu. Kalau dia punya bakat puisi, kenapa sih dia tidak bisa menghafal dengan cara berpuisi? Jangan gara-gara belajar matematik nilai hobi-hobi olahraganya. Ingat Bapak Ibu, anak itu tidak kosong. Kalau teori tabula rasa datang ke sekolah itu kosong, bagaikan meja putih yang guru yang dicoret-coret. Sekarang tidak lagi, teori itu tidak relevan lagi. Nah, anak datang ke sekolah itu dengan potensi diri yang dia bawa. Di dalam diri mereka ada calon-calon pelukis, calon nelayan sukses, calon petani sukses, ya, calon guru, calon presiden ada di dalam. Saya tahu di sekolah kita ada calon bupati atau wali kota. Gitu. Nah, mereka itu datang dengan bakat mereka ke sekolah. Mereka itu kenapa begitu kaku di dalam sekolah, Bapak Ibu? Coba Bapak Ibu bayangkan, ketika jam istirahat, segala macam gaya mereka bisa buat di luar. Ya, gaya dari TikTok itu mereka di sini tidak terlalu terasa, tapi gaya konten terasa sekali. Tapi begitu belajar kakunya bentar pun,
Ini yang tadi Bapak katakan saya sepakat. Cara Bapak Ibu. Didik kita belajarkan sudah pindah naik di kelas lain, datang lagi siswa lain, maka karakter mereka akan berbeda. Maka cara kita juga berbeda. Kalau kita tiap tahun ganti kurikulum, ganti gitu. Kalau ganti RPT modul aja ya kita ikut regulasi, ganti KOSP KOSP KTSP ke KOSP, kita ikut regulasi. Tapi yang terpenting ini cara. Buat apa Bapak Ibu punya administrasi setebal begini kalau ngajar di kelas tidak ada satu yang ikut di dalam situ? Ada nggak? Saya berani bayar Bapak Ibu yang punya RPP tulis dari kepala sampai kaki, ngajarnya ikut berdua yang ada dalam. Ada. Sulit Bapak Ibu. Jadi apalah daya administrasi yang kita buat sebenarnya, menghabiskan waktu, biaya dan segala macam. Tapi administrasi juga penting membuktikan bahwa kita melaksanakan tugas untuk mendapatkan hak dan kewajiban kita. Nah, artinya harus walaupun sederhana tapi benar-benar real yang kita laksanakan, daripada kita bangga dengan ketebalan RPP dan modul ajar kita, ternyata tidak ada yang kita ikuti satupun dari yang ada di kita rencanakan. Oke, seperti ini Bapak Ibu. Oke, ini nanti saya titip file aja. Yang penting cukup tahu CP itu adalah kompetensi minimum yang perlu dimiliki oleh murid pada setiap fase. Kalau bedanya dengan KIKD di mana? Kalau KIKD, Bapak Ibu, kalau KIKD ini spidol, Pak. Ini kasih aja. Dibedakan Bapak Ibu, dibedakan ada KI 1, 2, 3, 4. Jadi satu masuk ke sini. Semuanya. KI 1 dan KI 2 larinya ke P5. Apa itu P5? Nah, masih ingat? Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. 6 profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bernalar kritis, gotong royong, mandiri, satu, kreatif. Maka pembelajaran sikap di kurikulum Merdeka masuknya di profil pelajar Pancasila. Nah, ini mengarah ke sana. Yang Bapak Ibu bikin nilai rapot bagian atas tuh, nilai spiritual, ananda, Edi sangat baik dalam menjalankan ibadah, gitu kan? Nah, saya tanya, Bapak Ibu bikin deskripsi itu nilainya dari mana? Berani menyatakan demikian itu nilainya, Bapak Ibu hati-hati Bapak Ibu. Kita akan diminta bertanggung jawab. Lebih baik Bapak Ibu menilai saya daripada saya menilai Bapak Ibu. Ya, menjadi penilai itu adalah anak Edi jujur dalam menjalankan, padahal Edi ini sering Marlente, bukan Edi ya. Pak, bukan Edi tempat lain. Jadi ada banyak. Ya. Nah, ini terbalik Bapak Ibu, piraminya terbalik di kurikulum ini. Di kurikulum ini kita berbalik, kurikulum ini lebih sederhana. Nah, Bapak Ibu akan lihat sebentar, Bapak Ibu susun silabus hanya 3 lembar, tapi nanti 2 tahun baru diubah. Apalagi yang SMP 3 tahun baru diubah karena cuma 1 fase. SMA, SMK 2 fase ya. Fase E, fase F, fase E kelas 1. Kelas 1 atau kelas 10. Dan fase F kelas 12. Ya. Dan TK PAUD fase fondasi. Bu, kita sudah siapkan CP-CP-nya sebentar. Karena tunggu CP dari sana masih di instalasi.
Tapi Bapak Ibu nanti bisa cari di sana. Tapi kita kasih sampel hari ini satu mapel yang kita sudah print. Tapi bagaimana dengan mapel saya? Nah, di sana jadi kita semua sambung dengan routernya. Bapak Ibu bisa ambil semua CP tanpa internet nanti sebentar dalam. Bisa menonton semua pelatihan mandiri sama dengan guru-guru yang ada di kota Ambon, di kabupaten kota lain tanpa internet. Ya, jadi kalau mereka lagi awan bergerak, kejar awannya. Kita hari ini kejar bintang, supaya bintang dan awan. Jadi kita ikutin sedikit. 3 orang berdiri Bapak Ibu. Kita mencoba sebuah permainan. Saya tentukan biar tertibnya. SMA di sini, SMA di sini. 3 saya dan kelompok. Karena kita ikut jalur paling sedikit. SMA di sini. Terus SMP ini apa? SMP. SMP di sudut sini. Di sudut. 3 orang saja, 3 orang mewakili 3 orang. SD, TK, TK sini. TK sini. Terus SDB di sini. SDA di situ macam itu 3 orang. Ya. Sudah? Minta kertas kosong satu. Kertas kosong ada enggak? Minta kertas kosong sana dulu. Oke, waktunya habis. Ambil kertas banding. Kertasnya kita beli satu. Oke, silakan dilanjutkan pesannya Bapak Ibu. Bapak, Pak, ada kelompok yang ini Pak. Dalam kurung coba bisa lagi. Oke, waktunya. Oke, selesai Bapak Ibu. Sekarang paragraf kedua. Paragraf kedua kembali ke posisi semula. Saya akan bagikan paragraf kedua. Bapak Ibu saling melihat ya, saling melihat. Kalau ada teman yang curang, langsung. Oh sebentar, kita kasih modal bintang. Gimana? Bukan kebutuhan sekolah. Kalau kebutuhan sekolah tidak bisa, karena murid yang berubah-ubah ya dengan perkembangan. Oke, sekarang saya. Ini sudah tadi sudah terjawab ya? Ini sudah. Ini belum tahu? Nah, ini paling gampang. SMA. Sebelum merumuskan tujuan pembelajaran, kita perlu memahami apa yang dibelajaran. Iya, satu dulu untuk. Oke, Bapak Ibu. Sekarang kita akan merumuskan tujuan pembelajaran. Bapak Ibu sudah paham CP toh? Nah, kalau merumuskan TP belum paham CP percuma. Jadi yang pertama yang ini harus memahami dulu CP. Bapak Ibu kita sudah print CP satu fase dari tiap tingkatan. Mohon disesuaikan dulu mapelnya. Ya, kita angkat pendidikan Pancasila. Kita kalau belajar, anak itu kalau kita belajar materi yang awal, kita kembali ke materi yang berikut. Berarti materi yang awal mereka sudah lupa. Pakat ya? Ya, saya juga pun seperti itu. Dulu tadi Pak Alvia tentang bahasa Arab. Saya dulu hobinya matematika. Dan saya punya guru di sini juga ada Ibu ya. Dulu saya SD di sini sebelum saya keluar merantau. Saya hobinya matematika, tapi setelah mengikuti perkembangan, saya lebih mendalami itu belajar tentang agama. Dan hari ini saya juga menjadi guru agama Islam. Guru agama Islam itu adalah guru rahmatan lil alamin ya, Bapak Ibu seperti itu. Ya, oke. Kemudian, apakah
lingkungan sekitar dan kehidupan keseharian murid dapat digunakan sebagai konteks untuk yang berbeda-beda. Bahasa Indonesia beda dengan matematika, matematika beda dengan bahasa Inggris, bahasa Inggris juga beda dengan Kenja. Ya, mereka mempunyai karakter yang berbeda-beda. Kita tidak bisa samakan bahwasanya bahasa Inggris itu sama dengan tujuan pembelajaran secara langsung berdasarkan CP. Bapak Ibu, apa itu CP? Alhamdulillah diingat terus ya Bapak Ibu. Sampai kita balik lagi, semoga Bapak Ibu tetap diingat terus. Sampai saya balik lagi ke sini, semoga Bapak Ibu tetap ingat terus. Apa itu? Ini sudah paten, tidak bisa dirubah. Ya, cuman kita diwajibkan untuk merumuskan tujuan pembelajaran berdasarkan kondisi anak-anak kita di sekolah. Kondisi anak-anak saya di kota beda dengan kondisi anak-anak Bapak Ibu yang di sini. Tadi ada yang tanya, Pak Guru, saya mau tanya sedikit tip untuk mendidik anak itu seperti apa? Habis anak-anak di sini terlalu nakal. Saya pikir ya itu strategi rahasia bagi Bapak Ibu. Mundur, ya, kiri, kanan, maju, mundur. Sekarang kita balik dulu. Nanti benar, PS. Sekarang saya benar, Bapak Ibu salah. Nah, kalau saya bilang maju, Bapak Ibu mundur, tapi sebutnya pokoknya saya benar, Bapak Ibu gerakan salah sebut. Kita coba dulu. Mundur. Mundur. Ya, ini kalau saya maju kiri kanan. Konsentrasi sekali lagi. Maju, mundur, kiri, kanan. Oke, sekilas saya lihat luar biasa. Ini saya kembalikan Bu, tapi bukan diperbaiki karena menyusun alur tujuan pembelajaran kita akan mengikuti. Ya, oke. Beri aplaus buat kelompok. ATP adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara sistematis dan logis. Ya, dan masuk akal ya. Susunannya masuk ATP. Nah, itu pun belum tersusun dengan rapi Pak. Negara itu Pak. Contoh presiden. Nah, itu simbol negara. Ini berapa? Nah, ini 4, berarti 5-nya ini. Nah, ininya 6. Sekarang bagi dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ulang tujuan yang ada di sini. Ya. Jadi untuk hemat yang penting tahu bahwa kolom itu diambil dari sini. Untuk hemat waktu saja, Bapak Ibu langsung di ATP.
Kemudian, sebentar Pak. Pakai kemudian. Jadi ini kan masih kelas 1. Ini akhirnya masa itu semester 1 dulu, Pak. Ini sudah di level lain. Nah, contoh. Bapak pakai ini kalau ini semester 1 atau kelas 1 lah. Materi itu kan dari kebangsaan, lambang negara, Pancasila materi aja. Jadi kata tidak bisa, kurikulum merdeka tidak bisa lagi dipatokan di buku, patokan di buku dari Kemdikbud. Nah, sebentar nanti masuk di awal pengiraan, kita buku di dalam. Nah, begitu. Seterusnya. Oke, lanjut cepat. Baru urutan TP. Jadi A titik 1 A titik 1 titik 2. Bapak Ibu dapat menilai pohon ini setelah dirawat dari kecil hingga besar, saatnya untuk berbuah. Kira-kira dalam proses dari mulainya kecil, kemudian dia mulai bertumbuh dan menjadi besar. Bisa tidak Bapak Ibu kita sama-sama melihat proses pertumbuhan pohon tersebut hingga menjadi besar? Dari mana kita lihat pohon itu menjadi besar? Ada yang dari prosesnya? Ya. Siapa yang menjadi aktor dari pertumbuhan pohon itu? Orang yang nah, kita kalau kita analogikan sebagai kita guru, berarti kita adalah orang yang memupuk pohon itu dari kecil sampai besar. Berhasilnya pohon itu dari kecil sampai besar itu ada di tangan kita sebagai penanam. Iya kan? Bisa jadi pohon itu selama di tengah-tengah mati karena panas dan kekeringan. Atau bisa jadi karena kita biarpun panas, biarpun badai, karena kegigihan kita dalam merawat pohon itu sehingga dia menjadi tumbuh lebih segar dan besar. Nah, begitulah singkatnya kita dalam menilai. Oke, selanjutnya pengertian asesmen tentang pencapaian pembelajaran. Di dalam kurikulum merdeka, Bapak Ibu, asesmen itu tidak terpisah dari proses pembelajaran. Kalau dilihat berdasarkan proses pembelajaran, bahkan sebelum pembelajaran itu dilakukan. Dilihat sebelum pembelajaran itu dilakukan. Nanti kita masuk apa itu asesmen sebelum pembelajaran, dalam proses pembelajaran, dan setelah pembelajaran. Ya, makna asesmen. Kurikulum merdeka menekankan pentingnya keterpaduan pembelajaran dengan asesmen, terutama asesmen formatif sebagai satu siklus belajar. Kemudian prinsip pembelajaran dan asesmen mengindikasi. Tadi saya sempat bacakan ada satu kata formatif. Nah, ada dua jenis asesmen, formatif dan sumatif. Seperti yang tadi saya sudah bilang, ada asesmen dalam proses pembelajaran, ada juga awal dan akhir pembelajaran. Terima kasih kebutuhan peserta didik. Kita lihat dulu kebutuhan peserta didik kita. Ada yang belum bisa membaca ketika masuk SD, kita olah dulu untuk bisa membaca. Ada yang belum bisa menulis, kita buat dia dulu untuk bisa menulis, baru kita lanjut. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi hambatan